Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalarianda dengan NIM 210306023 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan dengan dosen pengampu Bu Tati Fidanasari SPTMP. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai mineral dan vitamin. Yang pertama, soal mengenai bagian mineral. Soal yang pertama yaitu, jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Dapat kita ketahui, pengertian mineral adalah zat yang penting dalam kelangsungan hidup yang dibutuhkan oleh ternak, baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas hidup. Adapun fungsi umum dari mineral adalah: 1. Membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin. Kedua, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh. 3. Mempertahankan tekanan osmotik seluler. Yang keempat, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan, yaitu Mg, Zn, dan Ca. Yang kelima, mencegah kekejangan. Yang keenam, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Soal yang kedua, jelaskan fungsi mineral makro dan mikro dalam tubuh ternak. Mineral makro itu dibutuhkan dalam jumlah besar karena mineral makro diperlukan untuk pembentukan organ di dalam tubuh. Sedangkan mineral mikro itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit karena mineral mikro dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit dan umumnya terdapat dalam jaringan dengan konsentrasi yang sangat kecil. Fungsi mineral makro dalam tubuh ternak: yang pertama, Ca, yang berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, dan kontraksi urat. 12% terdapat dalam air susu ternak. Yang kedua, P, yang berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA. 0,09% terdapat di dalam air susu. Yang ketiga, Na, yang berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan transmisi saraf. Yang keempat, Cl, yang memiliki fungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan sekresi cairan gastrik. Lalu yang kelima, K, berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi saraf dan otot, dan aktivator enzim. Yang keenam, Mg, berfungsi untuk pembentukan tulang, aktivator enzim, untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Yang ketujuh, Mn, berfungsi untuk aktivator enzim, pembentukan tulang, dan pertumbuhan. Fungsi mineral mikro dalam tubuh ternak: yang pertama, zinc atau Zn, memiliki fungsi untuk komponen dan aktivator enzim dan penyembuhan luka. Yang kedua, ferrum atau Fe, dalam pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Lalu yang ketiga, cuprum atau Cu, untuk pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Lalu yang keempat ada iodin atau I, sebagai konstituen hormon tiroid dan pembentukan hormon tiroksin. Yang kelima, sulfur atau S, sebagai sintesis protein mikroba, otot, dan asam asam lemak. Yang keenam, kobalt atau Co, ialah bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. Dan yang ketujuh ada fluoride atau F, untuk esensial hewan-hewan laboratorium. Lalu yang ke-8, selenium atau Se, sebagai metal enzim dari enzim glutatione peroxidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2, lalu berasosiasi dengan vitamin E dan sebagai sistem imunitas. Lalu yang ke-9 ada molybdenum Fc atau Mo, yang merupakan bagian dari enzim sulfite oksidase yang berfungsi untuk oksidasi sulfite. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari materi vitamin. Yang pertama, jelaskan pengertian dari vitamin. Vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah sangat sedikit, yang berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh ternak agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Yang kedua, jelaskan sifat-sifat umum dari vitamin. Sifat-sifat umum vitamin larut dalam lemak terdiri dari unsur CaO, mempunyai bentuk provitamin atau prosesor vitamin yang bisa diubah
menjadi 7 vitamin dalam tubuh, contoh provitamin A dan provitamin D. Lalu tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman, kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Lalu menyusun struktur jaringan dan lalu diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak, lalu dikeluarkan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak diekskresikan lewat feses. Selanjutnya kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi dan lain-lain. Lalu secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Soal yang ketiga, jelaskan jenis-jenis vitamin serta fungsinya pada ternak. Vitamin A. Semua hewan membutuhkan vitamin A. Vitamin tersebut tidak terdapat dalam tumbuhan. Sebagian vitamin A melainkan sebagai prekursornya, yaitu karotin atau lazim dinamakan provitamin A, karena tubuh dapat mengubahnya ke dalam vitamin aktif. Proses konversi provitamin A menjadi vitamin A terjadi dalam sel mukosa usus halus. Secara umum, fungsi vitamin A mempunyai tiga peranan penting di dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Vitamin D. Vitamin D mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, membantu proses absorpsi Ca dan Pa dari saluran pencernaan, dan selanjutnya mengatur konsentrasi Ca dan Pa dalam darah. Yang kedua, proses reabsorpsi berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Yang ketiga, deposisi berperan dalam pembentukan tulang dengan dalam mempengaruhi deposisi pada tulang matrik. Lalu selanjutnya ada vitamin E. Vitamin E mempunyai beberapa fungsi, antara lain satu, reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Yang kedua, dapat digunakan sebagai antioksidan absorpsi, memperbaiki Fe oleh usus. Sedangkan Fe penting untuk mencegah terjadi anemia. Kekurangan vitamin E erat hubungannya dengan kekurangan mineral Se. Yang pertama, encephalomalacia memperlihatkan gejala kerusakan urat saraf. Seringkali kepalanya diletakkan di kedua kaki atau ditekukkan ke belakang sehingga tidak sanggup makan dan minum. Yang kedua, diatesa eksudatif adalah suatu udami jaringan bawah kulit. Yang ketiga, distrofi otot memperlihatkan garis-garis berwarna muda. Lalu selanjutnya ada vitamin K. Vitamin K merupakan senyawa penting pada proses koagulasi darah. Oleh karena itu, semula disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K. Fungsi vitamin K diperlukan dalam proses pembekuan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protrombin di dalam hati. Karena protrombin bersama tromboplastin dan dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Selanjutnya ada vitamin B. Vitamin B adalah jenis vitamin yang larut dalam air dan memainkan peran penting dalam metabolisme sel. Fungsi vitamin B yaitu vitamin B kompleks berperan sebagai kofaktor enzim metabolisme, sehingga penyerapan dan pemanfaatan nutrisi di dalam tubuh ternak akan meningkat. Ternak akan muncul rasa lapar dan nafsu makan meningkat, lalu membantu mempercepat kesembuhan ternak saat terjadi infeksi. Kombinasi vitamin B yang terkandung dalam vitamin B kompleks berperan meningkatkan respon kekebalan tubuh ternak dengan meningkatkan produksi sel darah putih, sehingga dapat membantu proses penyembuhan penyakit, mencegah defisiensi vitamin yang dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan ternak. Selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C memiliki banyak peran pada ruminansia. Meskipun dapat disintesis oleh ruminansia, namun dalam kondisi tertentu suplementasi vitamin C masih dibutuhkan oleh ruminansia, terutama oleh pedet yang masih belum mampu mensintesis vitamin C. Bagi ruminansia, suplementasi vitamin C masih dibutuhkan dalam kondisi tertentu, seperti kondisi stres yang memperbaiki kondisi tubuh pasca kesembuhan dari penyakit serta respon. Selanjutnya saya akan membahas tentang kandungan vitamin C yang ada dalam beberapa kandungan makanan dan minuman.
Ya, saya akan melakukan uji sederhana mengenai kandungan vitamin C yang ada pada beberapa sampel yang ada di sini. Yang pertama, di sini ada jeruk nipis, lalu ada ekstrak tomat, lalu ada ekstrak wortel, ada ekstrak daun jambu, lalu ada ekstrak rumput gajah, lalu ada betadin, dan ada sendok. Jadi pertama-tama kita akan mencampurkan betadin ke ke setiap sampel dan kita amati perubahan warnanya. Setelah kita campurkan, kita aduk betadin yang ada di setiap sampel. Di sini dapat kita lihat bahwasanya terjadi perubahan warna yang sangat jelas pada salah satu sampel yang memiliki zat vitamin C tertinggi yang ada di sini, yaitu larutan jeruk nipis. Bisa kita lihat perubahan warnanya menjadi sedikit lebih bening. Lalu selanjutnya ada tomat yang mengalami sedikit perubahan warna, dan pada wortel perubahan warnanya hampir tidak dapat kita lihat karena kandungan vitamin C-nya tidak terlalu banyak. Lalu pada daun jambu kita tidak dapat melihat perubahan apapun pada warnanya. Begitu juga dengan rumput gajah. Di sini perubahan warna terjadi akibat oksidasi yang diakibatkan oleh iodin atau betadin, sehingga sampel yang terdapat vitamin C-nya akan mengalami perubahan warna seperti jeruk nipis ini. Demikian materi praktikum biokimia yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.